Halo teman-teman, baik, hari ini kita akan membahas tentang peranan ekosistem daerah aliran sungai. Untuk mengetahui selanjutnya, tetap tonton video ini ya. Let's go! Nah, pada gambar ini adalah contoh rantai makanan yang ada di daerah aliran sungai. Kita akan membahas bagaimana keterkaitan atau hubungan antara padi, ayam, ulat, burung pipit, ular, tikus, elang, dan manusia. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang padi. Padi adalah tanaman yang menghasilkan energi melalui fotosintesis. Padi juga memiliki peran penting dalam ekosistem karena dapat membantu menjaga keseimbangan tanah dan air. Akar padi dapat membantu menyerap air dan nutrisi dari tanah, sehingga mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Selain itu, padi juga dapat menjadi habitat bagi banyak organisme seperti burung dan serangga. Nah, karena padi tadi sebagai produksi makanan, sekarang ulat sebagai konsumen pertama herbivora. Ulat memakan padi sebagai sumber makanan utama mereka. Mereka tergolong dalam konsumen pertama karena memakan tumbuhan. Ulat juga memiliki peran penting dalam ekosistem karena dapat menjadi sumber makanan bagi banyak organisme, seperti ayam dan burung pipit. Ulat juga dapat membantu menguraikan bahan organik dan menjaga kesuburan tanah. Selain itu, ulat juga dapat menjadi indikator kesehatan ekosistem karena dapat menunjukkan adanya perubahan lingkungan yang tidak seimbang. Untuk pembahasan ketiga, sebagai konsumen karnivora, ayam dapat memakan ulat menjadikannya sebagai konsumen kedua dalam rantai makanan. Ayam adalah konsumen sekunder yang memakan ulat untuk mendapatkan energi. Ayam juga membutuhkan ulat sebagai makanan untuk tumbuh berkembangnya. Ayam juga memiliki peran penting dalam rantai makanan karena dapat membantu mengatur populasi ulat. Jika ayam terlalu banyak atau terlalu besar, maka ulat dapat habis dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk pembahasan keempat yaitu burung pipit. Burung pipit sebagai predator. Burung pipit memakan ayam, muda atau ulat, berperan sebagai predator dalam ekosistem ini. Burung pipit adalah konsumen tersier yang memakan ayam untuk mendapatkan energi. Burung pipit juga memiliki peran penting dalam ekosistem karena dapat menjadi sumber makanan bagi banyak organisme. Burung pipit juga dapat membantu menguraikan bahan organik dan menjaga kesuburan tanah. Selain itu, burung pipit juga dapat menjadi indikator kesehatan ekosistem karena dapat menunjukkan adanya perubahan lingkungan yang tidak seimbang. Tikus adalah konsumen tersier yang memakan padi untuk mendapatkan energi. Tikus membutuhkan padi sebagai sumber makanan utama untuk tumbuh dan berkembang. Tikus memiliki peran penting dalam ekosistem karena dapat menjadi sumber makanan bagi banyak organisme lainnya, seperti ulat dan elang. Tikus juga membantu menguraikan bahan organik dan menjaga kesuburan tanah. Selain itu, tikus juga dapat menjadi indikator kesehatan ekosistem karena dapat menunjukkan adanya perubahan lingkungan yang tidak seimbang. Untuk pembahasan keenam, ular sebagai predator tingkat tinggi. Mengapa? Karena ular memangsa burung pipit atau hewan kecil lainnya. Ular adalah konsumen tersier yang memakan tikus untuk mendapatkan energi. Ular membutuhkan tikus sebagai sumber makanan utama untuk tumbuh dan berkembang. Ular juga memiliki peran penting dalam rantai makanan karena dapat membantu mengatur populasi tikus. Jika populasi ular terlalu besar, maka tikus dapat habis dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, ular juga dapat menjadi indikator kesehatan ekosistem karena dapat menunjukkan adanya perubahan lingkungan yang tidak seimbang. Untuk pembahasan ketujuh yaitu predator puncak, elang. Elang berada di puncak rantai makanan ini memangsa ulat dan hewan lainnya dengan sedikit atau tidak ada predator alami.
Elang adalah konsumen puncak yang memakan ular dan mendapatkan energi. Elang membutuhkan ular sebagai sumber makanan untuk tumbuh dan berkembang. Elang juga memiliki peran penting dalam rantai makanan karena dapat membantu mengatur populasi ular. Jika populasi elang terlalu besar, maka ular dapat habis dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu keterlibatan manusia dalam ekosistem ini. Manusia sebagai pemangsa teratas dan konsumen dalam rantai makanan ini. Manusia juga dapat mengonsumsi ayam, padi, dan terkadang hewan liar lainnya. Manusia adalah konsumen puncak yang memakan ayam, burung pipit, dan tikus untuk mendapatkan energi. Manusia membutuhkan sumber makanan tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Manusia juga memiliki peran penting dalam rantai makanan karena dapat membantu mengatur populasi ayam, burung pipit, dan tikus. Manusia juga memiliki peran penting dapat menjadi pengelola lingkungan. Manusia dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara mengelola sumber daya alam, mengurangi populasi, dan melindungi habitat satwa liar. Selain itu, manusia juga dapat menjadi agen perubahan lingkungan dalam menjaga kesadaran lingkungan sekitar. Hubungan antara elemen di video ini dapat dijelaskan bahwa padi sebagai sumber makanan utama bagi manusia dan hewan. Ayam dapat dipelihara di pertanian untuk memakan ulat, dan ulat dapat menginvestasikan padi dan menjadi makanan bagi burung. Burung juga memangsa ular, ayam, tikus. Ular juga dapat mengendalikan habitat tikus agar stabil untuk ekosistem. Dan interaksi, setiap elemen menggambarkan hubungan predator, mangsa, dan konsumerisme di dalam ekosistem. Di video ini dapat menekankan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Jika keseimbangan terganggu, maka akan dapat berdampak bagi kehidupan makhluk hidup. Sekian dari penjelasan tentang ekosistem. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih.